Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, selamat pagi adik-adik peserta didik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hari ini adik-adik sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi adik-adik sekalian dari wabah yang masih melanda terutama di kota Ende kita tercinta ini. Baik adik-adik, seperti apa yang Ustadz sampaikan pekan lalu, bahwa hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran akidah akhlak, tentang materi pertama, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kita hari ini akan mempelajari tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Sebelum kita memasuki mengenai kalimat thayyibah, di sini Ustadz akan menjelaskan peta konsep pembelajaran yang kita akan pelajari untuk beberapa pekan ke depan. Nah, di sini kita akan mempelajari kalimat thayyibah, yaitu 4 kalimat thayyibah, yaitu kalimat hauqallah, kalimat subhanallah, kalimat masyaallah, dan kalimat Allahu akbar. Kita akan mempelajari kalimat hauqallah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu akbar. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ke poin pertama, yaitu pada kalimat haqallah, perlu adik-adik ketahui bahwa kalimat thayyibah merupakan kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yaitu kalimat atau ucapan yang baik. Nah, di antara kalimat thayyibah yaitu kalimat haqallah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalimat masya Allah, kalimat subhanallah, dan kalimat Allahu akbar. Itu merupakan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, yang pertama yaitu kalimat haqallah. Adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kalimat haqallah ini merupakan kalimat yang menunjukkan kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam memohon pertolongan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teks kalimat dari haqallah yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada tambahannya sedikit, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yaitu artinya tiada daya dan upaya kecuali bantuan dari Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, kemudian adapun makna dari kalimat haqallah, yaitu yang pertama adalah kalimat yang digunakan untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim adalah kalimat yang digunakan untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna dari kalimat haqallah ini adik-adik sekalian, bahwa kalimat ini bermakna pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah dan yang berhak untuk kita meminta pertolongan kepadanya. Yang ketiga, makna dari kalimat haqallah yaitu pengakuan akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, di dalamnya tersebut ada nama Allah Subhanahu wa taala, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti Al-Aliyyil Azim, yaitu Allah yang maha tinggi dan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Yang keempat, makna dari kalimat haqallah yaitu bermakna keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari kalimat la haula wala quwata illa billah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang pertama dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menjelaskan bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat ini dapat menghapuskan dosa. Ya, kalimat ini dapat menghapuskan dosa manusia, yaitu sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubuhu walau kanat aktsara min zabadil bahri." Nah, yang artinya tidaklah seorang yang ada di bumi ini mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Kalimat takbir, mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah. Mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan mengucapkan kalimat haqallah, la hawla wa la quwata illa billah. Kecuali akan dihapuskan segala kesalahannya, walaupun sebanyak buih di lautan. Maka jika kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, insyaallah Allah akan menghapuskan kesalahan kita, walaupun kesalahan kita itu banyak sebanyak buih di lautan. Nah, kemudian keutamaan yang kedua yaitu termasuk al-baqiyatus salihah. Nah, kalimat la haula wala quwata illa billah ini termasuk dalam kebaikan yang abadi. Jika kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ini akan membuat kebaikan kita akan terus hingga kita mendapat balasannya nanti kemudian di akhirat. Yang ketiga keutamaannya yaitu salah satu harta simpanan di surga. Nah, ketika adik-adik mengucapkan la ilaha illallah wa la quwata illa billahil aliyil azim, maka ini akan menjadikan harta simpanan kita di surga kelak. Di surga kelak kita akan membuka, kita akan memanen hasilnya dengan kalimat la ilaha illallah wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, keutamaan dari kalimat la haula wa la quwata illa billah, yaitu termasuk salah satu pembuka pintu surga. Dan yang terakhir keutamaannya yaitu adik-adik sekalian merupakan ucapan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik adik-adik, kemudian kita masuk ke kalimat thayyibah yang lain yaitu kalimat subhanallah. Nah, kalimat subhanallah yaitu kalimat yang mempunyai arti maha suci Allah. Cara bahasa ungkapan subhanallah ini berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, kalimat subhanallah ini adik-adik disebut juga dengan bacaan tasbih. Jika adik-adik mendengar bacaan tasbih, maka adik-adik mengucapkan subhanallah. Nah, kalimat subhanallah adalah ungkapan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling suci di alam semesta ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita memuji. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memuji. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun. Dari segala apapun, maka kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala apapun. Kemudian adik-adik sekalian, kalimat subhanallah ini merupakan juga bisa kita ucapkan ketika kita mengingatkan imam. Ketika kita mengingatkan imam ketika imam itu melakukan kesalahan dalam sholatnya atau melakukan kesalahan gerakan dalam sholatnya, kita bisa mengingatkan imam itu dengan mengucapkan kalimat subhanallah. Berikutnya yaitu kalimat masya Allah. Nah, kalimat masya Allah ini yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak tentang akan hal itu. Kalimat ini bisa adik-adik ucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Ketika adik-adik melihat pelangi, adik-adik bisa mengucapkan masya Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Ketika adik melihat sesuatu yang indah, gunung ataupun danau yang menakjubkan, adik-adik bisa mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat masya Allah. Berikutnya kalimat masya Allah
kalimat thayyibah yang lain, yaitu kalimat Allahu Akbar. Nah, kalimat Allahu Akbar ini artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang disebut juga dengan bacaan takbir. Nah, ketika adik-adik sekalian mendengarkan ada orang yang mengucapkan coba sebutkan bacaan takbir, maka adik-adik bisa melafalkan bacaan Allahu Akbar. Nah, bacaan Allahu Akbar disebut dengan bacaan takbir. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang besar, yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa alam semesta ini, bahwa dunia yang ada sekarang ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha menjadikan semua yang ada di muka bumi ini. Nah, baik adik-adik sekalian, itulah penjelasan mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai kalimat thayyibah, yaitu kalimat haqallah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Selanjutnya adik-adik, untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu di sini ada kegiatan untuk adik-adik sekalian di rumah. Untuk adik-adik sekalian di rumah, adapun kegiatan kita untuk adik-adik, yaitu yang pertama, adik-adik bisa membaca bacaan yang telah disebutkan tadi, yaitu bacaan subhanallah, bacaan haqallah, bacaan subhanallah, bacaan masya Allah, dan bacaan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik bisa mempraktikkan bacaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mohon dan diharapkan adik-adik bisa mempraktikkan dalam keseharian adik-adik sekalian. Terus yang kedua kegiatannya, yaitu adik-adik bisa menyiapkan buku tulis. Di situ adik-adik bisa menulis kembali kalimat-kalimat tersebut, yaitu kalimat haqallah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar di dalam buku tulis adik masing-masing. Dan jangan lupa ditulis dengan artinya masing-masing dari kalimat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik juga menuliskan menjawab pertanyaan kapan kita mengucapkan kalimat tersebut. Nah, di nomor duanya dari soal tersebut, adik-adik bisa menjawab pertanyaan kapan kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat taqallah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menyebutkan apa hikmah dari kita mengucap kalimat thayyibah, haqallah, kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Adik-adik bisa kerjakan soal tersebut dan bisa ditulis di buku tugasnya masing-masing, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp group, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp grup, dikumpulkan semuanya di situ. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan adik-adik, dan adik-adik semangat dalam belajarnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah yang masih melanda kita sekarang ini. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.